Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita rindu hidup berkenan di hadapan-Nya. Kita rindu senantiasa memuliakan nama-Nya. Ya Tuhanku,
Aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Kata lebih sungguh di hadapan Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhanku. Aku hendak bermazmur bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kami rindukan hadirat-Mu, kami rindu Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan sepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh mengucapkan syukur pada pagi hari ini untuk setiap kebaikan, anugerah dan kasih Tuhan. Kami sungguh rindu bermazmur bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, dan kami sungguh rindu hidup berkenan di hadapan-Mu. Pagi ini kami ingin membaca firman Tuhan. Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami, dimanapun kami ada, dan apapun dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu, kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan buat setiap persekutuan doa pagi ini, dimanapun kami ada, Tuhanlah yang mengikat kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh punya tujuan yang sama, ingin menyenangkan hati Tuhan, dan rindu hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sekali lagi, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara, pagi hari ini untuk berbicara topik tentang keluarga yang bersaksi, saya ingin mengajak kita bahwa hidup sederhana itu merupakan kesaksian. Hidup sederhana dalam keluarga
itu merupakan kesaksian. Jadi hidup sederhana itu menjadi kesaksian kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang hidup sederhana, itu bukan sekedar soal gaya hidup sebetulnya. Ketika kita berbicara hidup sederhana, tetapi merupakan cerminan hati yang telah belajar bersyukur dan puas dalam Tuhan. Jadi saudara, hidup sederhana itu bukan sekedar gaya hidup, tetapi ini merupakan cerminan hati kita yang mampu mengucap syukur, yang mampu puas dalam Tuhan. Saudara, mengucap syukur, puas dalam Tuhan tidak sama dengan malas. Jadi jangan salah ada yang menyalahartikan. Mengucap syukur, puas di dalam Tuhan itu tidak sama dengan malas. Ya, malas itu berbeda. Nah, saudara, dalam 1 Timotius 6 ini ya diingatkan kepada kita sebetulnya dalam konteks Timotius. Sebenarnya kan di sini Rasul Paulus menuliskan kepada Timotius di tengah jemaat yang mulai tergoda oleh harta. Kalau sudah lihat rangkaian ayat-ayat ini kan bicara itu ya. Dan penampilan lahiriah. Jadi memang ayat ini berbicara tentang bagaimana jemaat yang tergoda oleh harta benda, oleh penampilan lahiriah. Maka Rasul Paulus menyerukan, menegaskan bahwa ibadah yang sejati adalah hidup yang disertai rasa cukup. Hidup yang disertai rasa cukup itu merupakan nilai yang sangat kontras dengan semangat dunia yang selalu berkata kurang. Jadi saudara, orang yang selalu bersyukur itu sangat berbeda dengan orang selalu kurang. Apapun kurang, selalu kurang. Kamusnya cuma satu kata-katanya, kurang. Kurang banyak lah, kurang inilah, kurang itu. Dan orang seperti itu pasti hidupnya mengeluh. Nggak pernah tahu bersyukur. Saudara, sekali lagi, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita, hidup sederhana itu mencerminkan hatimu, mencerminkan kesadaranmu untuk merasa puas terhadap apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Keluarga Kristen masa kini juga sebenarnya konteksnya sama dengan masa Timotius. Banyak orang Kristen yang juga menghadapi godaan untuk pencitraan. Ingin terlihat mapan, saudara, sukses, bahagia di mata orang lain. Dan kalau saudara perhatikan, zaman yang sekarang ini, sosmed menjadi istilahnya yang memperkuat tekanan ini kan? Karena kita bisa melihat banyak bagaimana keadaan orang, ya, orang-orang yang memamerkan, ya, flexing itu ya, memamerkan kekayaan, ya, apakah itu dalam skup besar ataupun skup kecil, dalam lingkungan keluarga, termasuk dalam lingkungan gereja juga. Orang saling pamer, oh gereja begini, semua unjuk itu dan semua orang tergoda untuk itu. Saudara, media sosial memperkuat semua ini dan seringkali bahkan sampai merekayasa supaya memperlihatkan itu bagus, saudara. Makanya saudara, ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa ukuran nilai hidup itu bukan dari apa yang terlihat. Bukan dari apa yang Anda pamerkan. Bukan dari apa yang Anda kenakan. Bukan dari merek apa baju Anda, ya kan, sepatunya merek apa, ya, tempat rumahnya seperti apa, kendaraannya merek apa. Bukan soal itu, saudaraku. Tetapi berbicara tentang, saudaraku, kedalaman hati yang mengandalkan Allah. Kedalaman hati yang mengandalkan Allah. Hidup sederhana bukan berarti saya dan saudara anti kemajuan. Maka tadi saya katakan di depan, bersyukur, puas akan apa yang Tuhan berikan itu bukan malas. Ya, karena banyak orang yang menyalahpahami itu. Saudara, hidup sederhana bukan berarti anti kemajuan.
tetapi menempatkan segala sesuatu pada porsi yang benar. Jadi orang yang hidup sederhana bukan berarti anti, gak mau maju, gak mau berjuang, gak mau berhasil, bukan. Tapi menempatkan sesuatu itu pada porsinya, porsi yang benar, saudara. Jadi tidak memiliki atau meletakkan sesuatu yang salah. Keluarga yang sederhana tidak mengukur diri dari kepemilikan, tetapi dari ketaatan dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan. Kesederhanaan yang sejati justru memancarkan kesaksian yang kuat, saudara, bahwa kebahagiaan sebenarnya tidak dibeli, tetapi kebahagiaan itu dialami ketika hati saya dan saudara tenang di hadapan Tuhan. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Sebetulnya secara teori kita semua mengerti kan? Tempat tidur yang bagus tidak pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Makanan yang enak tidak pernah bisa membeli selera makan. Rumah yang bagus dan besar tidak pernah membeli rasa kenyamanan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kesederhanaan, kita menyadari bahwa justru kedalaman hati kita yang mengandalkan Tuhan itulah yang membawa hidup kita itu ada dalam kebahagiaan. Saudara, mari jadikan rumah tangga kita rumah di mana rasa cukup menjadi gaya hidup. Bukan karena tidak mampu memiliki lebih, tetapi karena telah menemukan harta terbesar. Saudara, banyak orang secara lahiriah, secara penampilan sepertinya Kristen, orang percaya, tetapi menyandarkan keberhargaan dirinya justru seperti dunia. Tidak sedikit bahkan orang-orang yang tanda kutip berlabel rohaniawan pun mempertontonkan itu. Pagi ini saya mengajak kita semuanya mengerti kebenaran firman ini. Bagaimana saya dan saudara memiliki kehidupan yang sederhana, mencerminkan bahwa saudara menyadari apa yang Tuhan berikan kepada saudara itu cukup, dan Anda puas terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, karena Dia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita datang kepada Dia. Kita menyadari bahwa kita telah menemukan harta terbesar. Apakah itu harta terbesar? Relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan, dan kasih yang nyata di antara anggota keluarga. Itulah yang menyadarkan kita bahwa kedekatan kita dengan Tuhan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita, dan yang akan membangun relasi dalam anggota keluarga dengan baik. Sembah Tuhan. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, amin, amin. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku
Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau cukup bagi kami. Ampunilah ketika kami sering terjebak dalam pencitraan dan keinginan untuk diakui. Ajarlah kami hidup sederhana, bersyukur atas apa yang kami miliki, dan memakai setiap berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Jadikan keluarga kami teladan yang menunjukkan bahwa damai dan sukacita sejati berasal dari Engkau, bukan dari dunia ini dengan segala kemegahan dan kemewahan serta hiruk pikuknya. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami semuanya. Dan Tuhan, biarlah mata kami melihat kebenaran ini, mata kami melihat realita ini, dan kami boleh sungguh hidup di dalamnya. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami sungguh mengucapkan syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami mau menyerahkan buat setiap kami semua, agar setiap keluarga-keluarga kami menyadari kebenaran ini. Kesederhanaan, hidup yang sederhana, itu juga boleh menjadi kesaksian hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami boleh belajar untuk merasa cukup terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, yang berbeda satu dengan yang lain. Tuhan, ajar kami jauhkan dari sifat iri, jauhkan dari sifat sombong, jauhkan dari sifat pamer, jauhkan juga dari sifat ketergantungan dengan harta benda duniawi ini, yang akan semakin hari menjauhkan kami dari Engkau. Kami hanya terjebak kepada rutinitas dan ritual, tetapi hati kami sejatinya tidak melekat kepadamu. Kami mohon pimpinan-Mu supaya kami mengerti firman ini dan kami boleh hidup di dalamnya. Bapa, kami mau serahkan buat setiap keluarga-keluarga yang saat ini Tuhan mengalami mungkin konflik, masalah-masalah yang dialami. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini juga boleh menolong kami melihat, refocusing lagi, memfokuskan kembali, memperbaiki fokus keluarga kami masing-masing, supaya kami boleh Tuhan memiliki arah yang sama, memiliki satu konsep yang sama, sehingga keluarga-keluarga, bahkan setiap keluarga yang sedang konflik pun tahu untuk boleh mengalami kasih Kristus di dalam keluarganya. Kami berdoa Tuhan untuk generasi-generasi muda yang juga sering terbius oleh hal duniawi ini, yang jauh daripada Engkau. Tuhan, jaga generasi muda kami. Tuhan, tolong pelihara mereka dan ajar kami untuk kami bisa membimbing, mendidik mereka dengan benar. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang tua kami yang Tuhan percayakan untuk ada di tengah-tengah kami. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh memperlihatkan sikap yang benar, menghormati mereka, mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Dan biarkan itu juga menjadi contoh nyata bagaimana anak-anak kami nantinya memperlakukan hidup kami yang demikian juga. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua kami, para usindah kami, supaya dalam usia yang indah, yang lanjut, dalam keterbatasan fisik, mereka tetap bisa boleh memuliakan Tuhan. Mereka tetap bisa terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan biarkan kami gereja juga boleh memberikan kesempatan-kesempatan yang demikian. Kami berdoa untuk setiap pelayanan terhadap orang-orang usinda, termasuk pelayanan di panti jumbo, termasuk pelayanan-pelayanan di gereja-gereja lokal. Tuhan juga berkati. Dan biarlah Tuhan, gereja juga boleh menghantarkan, mempersiapkan mereka, kesiapan mereka untuk kembali kepada Bapa. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh senantiasa melihat orang tua kami, sekalipun fisiknya lemah, tapi biarkan mereka tetap sungguh-sungguh semakin beriman yang teguh, semakin berpegang teguh kepada Tuhan Yesus saja. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hidup, yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang sedang Tuhan dirawat, yang sedang bergumul untuk pemulihannya, yang sedang Tuhan mengalami mungkin terapi atau apapun. Tuhan, Engkau sungguh yang bekerja agar semuanya itu boleh
Tuhan memberikan kepadanya Tuhan kekuatan dan Tuhan penghiburan. Berkati juga supaya setiap kami dalam menghadapi apapun, kami menyadari Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan pendidikan anak-anak kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pagi hari ini untuk semua pekerjaan aktivitas kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pimpin buat apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, kami upayakan, kami usahakan supaya kami selalu memberi yang terbaik. Biarkanlah dalam kehidupan kami sehari-hari pun kami memuliakan Tuhan. Ajar kami untuk hidup sederhana sebagaimana firman-Mu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami boleh mengucapkan syukur dan memohon kepadamu. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan mari kita memperlihatkan kepada dunia ini dan dalam keluarga kita hidup yang sederhana. Dan biarlah itu memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom Immanuel.